Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga karena lilin, 3 rumah warga di Kecamatan Rapocini, Kota Makassar terbakar. Seorang pria terduga pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Kota Makassar ditangkap polisi. Usai memangsa kucing, ular piton di sekitar kawasan kampus UIN Alauddin Makassar dievakuasi tim pemadam. Harga sejumlah bahan pokok sayur mayur dan beras di Kabupaten Maros mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir. Naiknya sejumlah bahan pokok ini diduga akibat stok yang berkurang dan cuaca buruk. Sejumlah harga komoditas pangan di pasar tradisional Batangase, Kabupaten Maros, Selasa siang lalu terpantau mengalami kenaikan. Kenaikan terjadi pada harga sayur dan beras. Harga cabai rawit yang sebelumnya dijual Rp30.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Cabai keriting dari Rp25.000 menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Untuk bawang-bawangan, bawang merah dari Rp25.000 naik Rp40.000. Kenaikan 100% terjadi pada tomat, yakni Rp10.000 menjadi Rp25.000 per kilo. Sementara beras juga mengalami kenaikan dari Rp8.000 menjadi Rp14 hingga Rp15.000 per kilo. Diduga kondisi ini dipengaruhi oleh cuaca yang tak menentu serta terbatasnya stok dari distributor. Pengiriman komoditas dari daerah sentra produksi terganggu. Ini memicu lonjakan harga di pasar. Kenaikan harga ini juga mempengaruhi pendapatan dan omset para pedagang karena pembeli yang berkurang. Bawang merah, tomat sama cabai-cabean. Oh, kalau bawang merah sendiri dari berapa ke berapa harganya? Kalau normalnya dia 25 sampai 30. Sekarang berapa? Naik, ada yang 45, ada yang 50. 50 ya. Bawang putih dari mana? Bawang putih dia normal. Kalau cabai-cabean? Iya, dari cabai keriting. Ya sekarang sekitar 40 per kilo. Sebelumnya? Sebelumnya 25, 30. Kalau Mungkin salah satunya faktor cuaca, stok yang kurang, sama mungkin pengiriman juga. Biasanya barang-barang yang dijual di sini diambil dari mana? barangnya Biasa ada dari Malino, Ekrekan. dari luar kota juga ya. Sudah berapa Bu? Lokal ini lokal. Ambil dari mana Bu barangnya? Dari Ponte ini. Sebelumnya harganya berapa? Biasa aku ambilkan 8.000, sekarang sudah 14. Itu kenapa Bu sampai naik sekali Bu? Tidak aku tahu. Susah barangnya atau bagaimana? Susah barangnya. Susah ya? Iya, susah sekali. Sudah Sejumlah warga dan pedagang berharap pemerintah segera untuk menstabilkan harga dan menjaga stok bahan pangan agar tidak makin memberatkan ekonomi rumah tangga. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros. Pemerintah Kabupaten Pangkep kembali menganggarkan Rp3 miliar untuk melanjutkan pembangunan gedung kesenian yang belum selesai sejak tahun 2023. Tahun ini pembangunan gedung ditargetkan selesai dengan anggaran Rp3 miliar. Bangunan gedung kesenian yang terletak di Jalan Poros Trans Sulawesi, Kecamatan Bongoro, Kabupaten Pangkep hingga kini belum juga rampung dibangun. Hampir seluruh tembok belum diplester sepenuhnya, sebagian bahkan masih ditopang dengan bambu. Tembok juga mulai berlumut dan lantai bangunan ditumbuhi lumpur liar. Akses menuju gedung pun belum tertata. Untuk konstruksi awal pembangunan gedung kesenian ini dimulai pada tahun 2023 dengan dana sebesar Rp2 miliar dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Pada 2024, pembangunan dilanjutkan dengan tambahan anggaran sebesar Rp1 miliar 150 juta untuk pengerjaan atap. Dan tahun ini Pemkab Pangkep kembali menganggarkan sekitar Rp3 miliar untuk menyempurnakan bangunan. Namun hingga kini proses kontrak masih dalam tahap lelang di Unit Pelayanan Pengadaan atau ULP Kabupaten Pangkep. Itu sekarang tahap pembangunannya itu seperti apa? Kan sekarang dia belum ada dinding. Setelahnya tahun ini kita upayakan penyempurnaan, semua sudah tercukupi. Tahun kemarin kan cuma atap konstruksi, kemudian tahap pertama konstruksi, tahap kedua atap, tahap ketiga itu penyempurnaan semua. Dinding dan pintu dalam panggung. Pokoknya kan kapan diusahakan selesai
tahun ini. Dengan nilai total anggaran yang diperkirakan mencapai 6 miliar rupiah, pembangunan gedung kesenian Pangkep ditargetkan rampung tahun ini. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Polisi Polres Bulukumba bersama mahasiswa dan warga melakukan aksi bersih pantai di kawasan wisata Pulau Liukang. Dari kegiatan ini sekitar 1 ton sampah dikumpulkan dan kemudian diangkut untuk diserahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup. Sampah-sampah plastik, kayu, dan botol-botol yang berserakan di pantai Pulau Liukang, Kecamatan Bonto Bahari, dibersihkan oleh warga, mahasiswa, serta polisi air dan udara Polres Bulukumba. Kawasan wisata Pantai Pasir Putih ini harus terlihat bersih karena lokasi ini akan menjadi destinasi favorit wisatawan di daerah Desa Bira. Dalam bersih-bersih pantai, peserta mengumpulkan sampah sebanyak 1 ton. Sampah lalu kemudian dipilah dan diserahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bulukumba untuk proses penanganan lebih lanjut. Kami melakukan bersih-bersih pantai bersama mahasiswa UGM dan mahasiswa Unhas serta anak SD dan masyarakat Pulau Liukang. Untuk sampah saat ini yang sudah terkumpul kurang lebih 1 ton. Sampah yang terkumpul kami pilah-pilah yang non-organik dan kami bawa ke daratan melalui laut dan dijemput pakai mobil Dinas Kebersihan Bulukumba. Kegiatan bersih-bersih ini juga mengajak masyarakat untuk mencintai lingkungan agar terbebas dari sampah. Pantai yang bersih tentunya akan menjadi pilihan warga untuk berwisata. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Usai memangsa kucing, ular piton di sekitar kawasan kampus UIN Alauddin Makassar di Kabupaten Goa dievakuasi tim pemadam kebakaran Goa. Dalam sepekan terakhir, di lokasi tersebut tim rescue sudah melakukan evakuasi sebanyak 6 ekor ular. Di tengah sorotan lampu, tim rescue dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Goa mengevakuasi seekor ular piton sepanjang 5 meter di sekitar lingkungan mahasiswa di kampus UIN Alauddin Makassar, Kecamatan Somba Opu pada Selasa malam lalu. Keberadaan ular diketahui warga usai hewan dengan panjang 5 meter ini memangsa kucing. Evakuasi ular pun berlangsung cukup sulit karena ular melakukan perlawanan. Setelah 1 jam melakukan evakuasi, petugas akhirnya berhasil menangkap ular. Dalam sepekan terakhir, Damkar Goa telah mengevakuasi sedikitnya 6 ekor ular dari pemukiman warga di kawasan kampus. Bahwa di sekitar lingkungan anak-anak anak-anak mahasiswa utamanya di tempat lokasinya di UIN Makassar. Kebetulan anak mahasiswa tersebut melihat ada seekor ular yang lagi memangsa kucing. Namun ular itu begitu lumayan besar lah dan juga lumayan panjangnya. Sehingga kami selaku Damkar yang menerima informasi dari aduan masyarakat, cepat tanggap kami turun ke lokasi untuk melakukan evakuasi ular tersebut. Seluruh ular yang berhasil dievakuasi rencananya akan diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan untuk penanganan lebih lanjut. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Laporan tadi mengakhiri berita Makassar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Firda Mariana berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.